you've been telling us over the last days that you believed you had the pace for the podium in the long race. What a beautiful tribute from your team. I'm sure you got a lot of memories, but what a way to finish it. Amazing, yes. Pretty nice podium. This start has been better than the one I did yesterday, and overall I could have a better control of the race. KTM was pretty strong, but with the two mistakes of the KTM again and try to win. So a nice podium to close this Pramac chapter, and now I can really go forward and enjoy this new project with Honda. Congratulations. Ya, tentu saja dia mengatakan ini adalah hal yang amazing sekali, apalagi dibandingkan dengan kemarin hasilnya pada saat di MotoGP Sprint. Tentu saja dia lebih pede dengan hasil dia hari ini, apalagi dia juga podium, dan dia mengatakan sebenarnya dia menyiapkan strategi untuk take over Pecco Bagnaia, tetapi tidak bisa. Justru dia kaget kok bisa malah di Gian Antonio yang take over. Dan dia sudah mengatakan sangat berterima kasih dan bersiap untuk pengalaman baru bersama Honda. Ini adalah cara yang cukup elegan untuk bisa menutup karirnya bersama Ducati dan juga bersama Pramac. Kita dengarkan wawancara terlebih dahulu dengan Anto. Fabio, you aimed at the podium first and got it. You aimed at the win and got it. Now you pushed the new world champion all the way to the flag. Tell us about it. Maybe the worst podium of my life. Atau mungkin dia sebenarnya menunggu tulisan McLaren Karena nggak disiapin mungkin ya, kalau untuk satu lap terakhirnya nggak ada ya. Kalau mungkin dia start di posisi depan mungkin nggak cerita, udah disiapin tuh. Dan juga kita lihat ini ya. Ya, Gigi Dalinya tadi ya terlihat happy sekali, apalagi juga ini all Ducati podium ya akhirnya ya. Iya, Ducati lock out. Kita tadinya berharap ada 2 KTM di sini. Iya, tapi ternyata dua-duanya langsung. Iya, dan sekedar informasi saja, Fabio Di Gian Antonio itu start dari urutan ke-11 tadi, dan kita dengarkan wawancara dengan sang juara dunia. Pecco, very few people get to win a world championship. Even less get to defend it. Tell us how it feels. Amazing. I don't have many words right now. It was a long race, 27 laps of struggling because I didn't feel well with the front. Then I just tried to let pass the 2 KTM, and the feeling started to become better, maybe because the pressure or the temperature grew. And from that moment I started to feel better, and I was able to push, but in the last 3 laps I was completely without tires, and it was quite tough, but finally we did it. We won the title, winning the race, so better than this is impossible. I want just to say thanks to my team, that is fantastic. More than this, impossible. Wonderful work, congratulations. Ini dia kurang lebih mengatakan bahwa sedikit memang ya orang yang bisa menjadi juara dunia, apalagi yang bisa mempertahankan gelar juara dunia, dan juga ini adalah 27 lap terlama bagi dia. Tapi kenapa dia bisa mengatakan bahwa dia tidak memiliki feeling yang bagus dengan front tire-nya, bukan rear tire loh. Ya, tadi kan kita melihat makanya entah mungkin suhunya masih tadi kan agak berbeda dengan kemarin. Jadi dia coba sudah dapat, makanya dia harus membiarkan dua KTM lewat, baru dia coba dapat tuh feelingnya. Ya, karena temperaturan naik. Temperaturan naik, gridnya lebih dapat mungkin, Mas. Baru dia mulai, meskipun akhirnya di akhir-akhirnya juga agak ngedrop lagi. Ya. Habis bannya dia bilang. Betul. Ya. Tapi dengan kematangan Pecco sebagai seorang juara dunia saat ini memang patut diacungi jempol, karena bagaimana kita lihat langsung kasih jempol ya Mas Joni sama tim manajernya. Iya, tadi ya. Dan juga bagaimana kita lihat dia ini bisa menjaga emosi tersebut. Nah, hal ini yang tidak kita lihat dari seorang Jorge Martin. Dan sejak dia tadi kesedot, kalau bahasa ya Mas Joni ya, kesedot sama Pecco pada saat dia mencoba untuk take over Pecco, sejak itu dia panik dan juga melakukan beberapa manuver yang menurut saya manuvernya agak kasar, dan seharusnya tidak dilakukan manuver seperti itu. Tidak clean sama sekali ya. Kalau menurut saya. Terutama yang dengan Mark Marquez. Ya. Yang film Stewart gimana nih? Benar. Karena hasilnya kan ada hukuman, depan, mungkin nggak tuh? tapi kan yang Miguel Oliveira juga hukumannya kan berlanjut sampai tahun depan kan? Oh begitu ya? Lah, karena kan dia kan missing di balapan seri ke-20 ini. Ya? Gitu. Yang
Espargaro enggak ya? Alex Espargaro memang tidak. Sepertinya karena itu bukannya kesalahan teknis ya, jadi lebih ke kesalahan apa ya namanya kayak gitu, personal ya. Oke. Jadi kayak yang ngeplaknya dia mukul itu lebih ke bukan apa ya namanya kayak gitu, behavior kayak gitu. Oh, oke. Jadi bukan karena kompetisi, nggak ada Iya. hubungan sama kompetisi. Benar sekali. Ya, jadi masalah mengenai di Qatar sebelumnya yaitu bagaimana Miguel Oliveira di situ mendapatkan penalti dan kemudian dia mencoba untuk mengajukan banding bersama dengan gagal. timnya, tapi bandingnya ditolak ya. Gagal. Itu artinya dia harus melakukan penalti tersebut dimanapun dia akan race selanjutnya. Ya, ditolaknya tuh bukan karena apa-apa. Kenapa? Relasinya ada masalah. Oh iya, jadi ditolak ya. Enggak, tapi kan kalau untuk mengajukan banding kan juga emang harus ngasih uang juga kan, dan juga dalam jumlah yang besar kan. Iya. Jadi kalau ngajin banding ditolak begitu, uangnya dibalikin dong. Enggak dong. Anak juga ya. Dong, udah banding, bayar, tolak lagi. Emang Tim Stewart deposit gitu kan ya. Habis itu dibalikin duitnya gitu. Pertama namanya deposit. Pada saat Iya. deposit, tapi Deposit, kalau wajib Angus. tapi kalau